RJP sudah ada suksesi 3 kali dan di periode yang ketiga kelihatannya semakin hebat, Luar biasa. di bawah pimpinan Ucepati, Gustav Ucepati. Ya. Dan saat ini saya sebagai pendiri RJP, Yanes Yosua Frans, notabene ketua We Love Jokowi, mengucapkan selamat buat RJP yang 10 tahun dan sekarang ada 18. Semoga ke depan tetap semakin kuat sebagai satu ormas supaya membantu negara ini siapapun juga. Amin, Suksesi. amin. Ya. Siapapun juga. Ya, bravo RJP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, hari ini kami menghadiri undangan 1 dekade RJP yang mana alhamdulillah tadi dihadiri oleh bapak kebanggaan kita yaitu Presiden Jokowi. Nah, di sini mumpung kita kumpul dengan salah satu pendiri daripada RJP yaitu Bang Yanes Yosua Frans yang saat ini sebagai ketua umum WLJ ya. Beliau salah satu pendiri. Nah, Bos mau tanya ini Pak Yanes sebagai pendiri WLJ, bagaimana melihat RJP ya? Dua-duanya. Bagaimana melihat acara tadi, tanggapan Pak Yanes? Jadi begini, bicara civil society organization itu atau yang disebut ormas atau non-governmental organization itu tidak segampang yang kita pikir. Sebagai ketua umum salah satu ormas nasional yang disebut Wira Lentera Jiwa yang berasal dari grup besar We Love Jokowi, saya salut dengan RJP. RJP itu singkatan dari Barisan Relawan Jokowi Presiden. Pada waktu dia jadi ormas, tidak mungkin pakai nama presiden. Sehingga Barisan Relawan Jalan Perubahan, itulah ormas nasional. Apapun namanya, RJP ini punya jasa besar. Dan kalau ada kehadiran seorang apa yang saya sebut primus inter pares atau orang yang sangat penting yaitu presiden, dalam hal ini Bapak Jokowi yang kita idolakan itu, maka puncak dari kesuksesan acara dekade atau 10 tahun pun GPIB ini dianggap sukses ya. Berarti apalagi ada hadir ini namanya Kiai Desa, Ustadz Desa, Kiai Kampung. Kiai Kampung. Beliau jauh-jauh dari Banten tapi mau hadir karena apa? Sayang dengan RJP. Tidak perlu jadi pendiri dulu baru kita sayang, tetapi karena RJP sudah go public ya. Menjadi pasangan masang badan untuk Pak Jokowi. Ya. Dan memang ini yang perlu Gus tanyakan Pak Yanes. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan oleh Pak Yanes dari pidato Pak Jokowi tadi untuk bisa didengar oleh teman-teman relawan yang lainnya? Jadi begini, kalau bicara presiden yang satu ini, selalu kita bisa baca itu dia punya kisi-kisi, dia punya gestur tubuh, dia punya omongan arah kemana kita. Kita harus pandai menerjemahkan itu. Tidak perlu harus kita jadi orang Solo dulu baru bisa terjemahkan itu. Toh teman kita banyak orang dari sana. Contoh ini, beliau dari Semarang, sering saya tanya kalau ini apa-apa dan kalau tadi saya lihat mengenai penerus Jokowi ini, saya mau kasih contoh ya. Kemarin beberapa hari lalu beliau hadir di Galang Kemajuan, itu juga teman saya yang ketua umum si Kilik Irawan ya. Itu di situ Galang Kemajuan saya tulis Galang Keberlanjutan. Nah, bicara keberlanjutan ini bicara kalau dalam pembangunan itu namanya sustainability development. Jadi itu harus dilanjutkan. Lanjutan di sini adalah
melanjutkan suksesi kepemimpinan yang begitu hebat selama 10 tahun ini, harus ada kelanjutan. Jangan sampai ada kemacetan atau mundur. Nah, 13 tahun ke depan ini merupakan, kalau di dalam ilmu perencanaan apa yang disebut network planning, ada critical path method. Nah, critical path method ini 13 tahun. Kalau you tidak melewati titik kritis ini, you akan kembali ke underdeveloped country. Padahal kita sudah menuju kepada developed country, negara maju. Menujunya ini tanda-tandanya sudah dilakukan semua oleh Pak Jokowi. Jangan sampai Mundur. Nah, seperti isi pom bensin ya. Salah satu tanda paling besar itu secara internasional itu berada dalam high level competitiveness atau international competition. Dengan datang G20 itu sebenarnya kita sudah berada dalam high level competitiveness. Persaingan tingkat internasional di Indonesia punya nama. Dan harapan Pak Jokowi Dan jangan sampai melalui Pak Jokowi, coba lihat, laju pembangunan yang 5,3% itu tidak ada di negara mana pun. Sayang sekali kalau orang seperti ini kita sia-siakan. Kita berdosa sebagai the nation state of Indonesia. Berdosa. jadi kesimpulannya Sebenarnya Jokowi harus melanjutkan. harus dilanjutkan ya. Tetapi itu kan maunya relawan. Relawan. Iya. Kalau itu rakyat Indonesia semua mau, amandemen sedikit pun juga harus. Mantap. Pasal 7 itu harus diamandemen, tapi sudahlah. Whatever will be, will be. Apa yang sudah terjadi, biar terjadi. Yang penting Jokowi aman sampai 2024. Meninggalkan legacy yang besar, sekaligus penerusnya melanjutkan kita menuju negara maju setelah 13 tahun. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Yanes. Terakhir ini Pak Yanes. Siap. Berarti Pak Yanes melihat Bara JP ini di tangan kepemimpinan saudara kita, yaitu Bang siapa? Uce Gustapati ini maju berkembang atau bagaimana? Baik, jadi begini, Bara JP ini sudah 3 kali ada suksesi. Yang pertama, pada waktu kita bentuk pertama, saya turut mengangkat Sihor Manulang sebagai ketua umum pertama di Bandung waktu itu. Ya, Pak Sihor Manulang sudah membawa perahu besar Bara JP ini selama 5 tahun, luar biasa. 1 periode. Diteruskan oleh bendahara umumnya yang disebut Victor Sirait, almarhum Victor Sirait. Saya hadir pada waktu beliau meninggal itu. Dan karena dia meninggal, sisa kepemimpinan ini dilanjutkan sehingga ada kongres lagi dan Pak Uce Gustapati yang sekjen, notabene sekjen pada waktu itu jadi ketua umum. Dan di saat beliau jadi ketua umum, luar biasa, saya lihat luar biasa. Luar biasa. Manuver dia walaupun orang pintar tapi menganggap bahwa dia sederhana dengan bicara otak saya kecil, itu sebenarnya apa? Orang rendah hati, dan orang yang rendah hati disayang oleh Tuhan. Berarti kesimpulannya Bara JP di bawah kepemimpinan daripada Bang Uce ini semakin maju ya, semakin berkembang. Dan satu yang perlu kita ingat sebagai relawan ya, saya sebut relawan militan Jokowi, kita harus bangga juga dengan prinsip kuat dari saudara Uce Pati. Dia berprinsip bahwa whatever will be, Jokowi harus 3 periode. Mantap. Nanti pada saat Jokowi sudah kasih instruksi secara tertutup atau terbuka, siapa yang kita pilih, saya tentu manut. Apa artinya? Dia tidak eksklusif. Dia inklusif. Ini yang perempuan-perempuan nih. Jadi atas dasar itu, saya juga bangga punya adik, punya saudara yang namanya Uce Gustapati. Kebetulan ada Pak Silver Matutina. Beliau ini pun juga harus dihantar untuk berbicara sedikit pada saat ini. Ini orang yang disayang Pak Jokowi, Pak Silver. Ketua dari Soulmate. Dan kalau nggak ada soulmate, merah putih terancam loh. Sahabat Indonesia, demikianlah bincang santai kami bersama Bang Yanes Yosua Fran, salah satu pendiri daripada Bara JP dan saat ini sebagai ketua umum WLJ. Mudah-mudahan sedikit pencerahan dari acara ulang tahun 1 dekade Bara JP ini bisa memberikan kemanfaatan dan juga menambah kekompakan
para relawan yang masih setia tegak lurus bersama Jokowi. Salam juang relawan Jokowi. Salam Bara JP Merdeka. Merdeka. Oke, YouTube. Mari kita angkat dalam doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga Bara JP di umur yang 10 tahun ini semakin berkah. Ketua umum kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ilaha diniyah, mari yang beragama Islam berdoa sama Gus. Al-Fatihah. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadila wa anta rabbana haqqan wa nahnu wa anta lam tajalli dalika ahlan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan pujiannya milikmu, segala keagungan hanya keagunganmu, segala kemuliaan hanya kemuliaanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersama saudara-saudara kami Bara JP ini bersyukur atas anugerah-Mu. Organisasi kami Bara JP bisa berlangsung selama 10 tahun ini. Berikanlah Bara JP ini suatu bentuk organisasi yang dapat memberikan keberkahan dan kemanfaatan bangsa Indonesia. Rabbana fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tumpang dulu.